Oke, udah. Begitu kita cari alamatnya Andesi, kita ketemu sama Andesinya langsung bilang. Andes! Andes! Assalamualaikum. Lu masih. Nyapa? Lu pasti tahu kan Elin di mana? Ini apa-apa ada di kamera kayak gini? Udah, lu diam, lu nggak usah nanya tuh. Gue mau tanya sama lu, Elin ada di mana? Gue nggak tahu. Lu nggak mungkin nggak tahu, lu pasti tahu Gue kan? nggak tahu, lo kan suaminya. Lo tuh tahu dari mana kalau ada di sini? Lo berarti ada di sini? Nggak ada, Kak. Lo terus tadi Mbak bilang kalau dari mana Ellen di sini berarti Ya ada dong. makanya mana buktinya? Lu lihat nomor ini, lu pasti tahu kan nomor ini? Lu pasti tahu kan? Gue nggak kenal sama sekali. Lu nggak usah bohong, gua diarahin ke sini untuk nemuin Elin. Gue nggak tahu sama sekali, Ray. Gue kenal banget sama lo. Lo itu cuma pengamen sampah. Jadi Andesi ini cerita semuanya. Kalau Ray ini ternyata lelaki yang nggak bermodal, nggak punya duit, nggak punya tanggung jawab. Nikahnya Ray sama Elin ini ternyata dibiayain sama Elin semuanya. Kak, tahu nggak? Yang biayain pernikahan itu cuma si Elin. Dia tuh nggak modal apa-apa. Modal aku pun jelek banget. Lu jangan sembarang ngomong deh. Sekarang gua minta sama lu kasih tahu gua Elin ada di mana? Gue nggak tahu. Kenapa lo maksa? Udah pergi kan? Bisa, gua diarahin ke sini. Enggak. Iya, Gue nggak tahu apa-apa. Selama ini ternyata Elin ini dianiaya sama Ray. Elin ini ditekan sama Ray. Ray ini main tangan katanya. Lu jangan bohong, lu tahu kan nomor ini kan? Gue nggak tahu sama sekali, Ray. Udah deh pergi deh. Maaf, Mbak. Udah, Kak, udah, Kak. Bahkan temennya kan, Mbak temennya Ellen. Iya emang nggak. Tapi Ya, gue Mbak nggak kasih tahu tahu dong kayak Elinnya nggak ada tahu di mana. apa-apa, Kalian Kak. pernah cerita Dia cuma cerita dia nih sama dia nih. dianiaya? Iya. Maksudnya main fisik? Iya, Kak. Main fisik. Lu tuh jangan sembarangan ngomong. Gua nggak pernah nganiaya istriku tau lu. Kak, ini pura-pura, Kak. Ini pura-pura. Serius, Kak. Dia ini bohong. Udah dia kan. Des. Udah. Mbak. Tolong lu kasih tahu gua Elin ada di mana, Des. Des. Bener, tapi lo gak pernah mukulin Ellen. Ya, nggak mungkin lah masa istriku gua gampang. Nggak mungkin. Gua nggak setega itu. Nggak lama kemudian kita pas perjalanan tiba-tiba ditelepon lagi sama penelpon gelap itu, dan penelpon gelap itu bilang, Halo. Lu di mana? Gua udah di rumah Andes. Halo. Lu bilang gua acting, hah? Lu bilang gua acting? Jangan belagak cinta banget sama Elin, Ray. Lu nggak usah fitnah gue. Kalau lu berani, lu kesini sekarang juga. Ray, dengerin gua, Ray. Lu nggak kasihan sama orang-orang yang bantuin lu tuh. Dia mau bawa kamera segala. dia tahu semua kejadian yang dialami di tempatnya Andesi. Kok bisa tahu penelpon gelap ini? Di mana penelpon gelap ini? Kita semua bingung. Dia tahu kejadian waktu kita ketemu sama Andesi. Gue coba cari di sekitar, nggak ada nih. Gue liatin orang-orang yang pakai handphone, nggak ada juga. Lu di mana? Jangan kembali. Lu nggak usah ngumpet. Sekarang lu tunjukin muka lu. Lu di mana? Jangan sejagoan, Ray. Biasa aja. Lu tuh udah nipu teman-teman lu yang bawa kamera ini. Nipu apa sih? Lu nggak usah ngerasa bener, Ray. Lu nggak usah ceramain gue. Sekarang lu udah depan gue. Gue pengen ketemu sama lu. Pasti lu kan yang bawa kabur Elin. Gua nggak penting ketemu sama lu. Gua nggak penting ketemu pencuri yang kayak lu. Lu masih mau ketemu Elin apa enggak? Gue bilang sama lu, Elin itu istri gue. Ya iyalah gue mau ketemu sama dia. Lu
Lu nggak usah banyak basa-basi deh, nggak usah banyak ngomong deh. Aturan apa lagi ya? Lu ke tempatnya Jalut sekarang. Jalut. Gue minta lu sekarang harus ada di rumahnya Jalut. Gue sekarang ke rumahnya Jalut. Lu ke tempatnya Jalut. Iya, gue ke rumah Jalut sekarang. Kita ke rumah Jalut aja. Ini maksudnya apa ini, Sur? Kenapa harus ke Jalut? Si penelpon ini siapa gitu? Apa tujuannya? Maksudnya apa? Pertama dia ngajak ke Andesi. Kemudian dari Andesi dia mengarahkan ke Jalut. Katanya mantannya Elin, istrinya Ray. Apa maksud dia ini? Kenapa kita diajak ketemu dia? Iya. Takutnya nyampe sana, dianya juga ngikutin lagi nih yang nelfonnya. Ya, nggak apa-apa, kita harus suruh dia datang. Ya nggak percuma kalau dia ngikutin doang terus neror-neror gitu buat apa kalau dia nggak nunjukin dia ini siapa? Ya kali ini pokoknya gue harus pastiin dia. Yang nelpon ini harus datang. Mau nggak mau gue pengen dia harus datang. Tapi ntar dulu, apa jangan-jangan yang nelpon tadi itu Jalut? Gue curiga deh. Soalnya tadi abangnya Sultan ngomong. Oh, bilang jalan sama cowok. Nah, itu dia. Gue sebenarnya agak ragu untuk ngikutin si penelpon gelap ini. Tapi karena kita pengen tahu siapa dia dan tujuannya apa, kita ikutin. Meluncurlah kita ke tempatnya. Udah langsung aja ke Jalut ya. Iya. Ayo kita coba ke Jalut aja. Pas kita sampai Jalut ketemu sama seorang perempuan. Dan itu adalah istrinya Jalut. 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 Assalamualaikum. Begitu dia ngeliat Ray, kayaknya ada sesuatu di situ. Apakah mereka kenal atau tidak, gue nggak ngerti. Mereka diem skip gitu berapa detik, dan waktu gue tanya, ada yang namanya Jalut. Dan perempuan itu langsung bilang, oh iya Jalut ada, dia suami saya. Dipanggillah Jalut ini tadi lagi istirahat. Waalaikumsalam. Jalutnya ada Jalut. Oh, suami saya. Iya, Jalut. Ada perlu apa? Gue mau ketemu sama Jalut. Oh, suami saya lagi tidur. Tunggu. Baru aja Jalutnya ini berdiri di tempat tidurnya, dia mau nyamperin kita semuanya, ditarik sama yang namanya Ray ini. Mau nanya sama lo, Elin kemana? Pasti lu yang bawa kabur kan? Siapa yang mau kabur Elin? Pasti lu kan? Siapa yang mau kabur? Pasti lu kan? Bukan Lu gua. Dia nelpon gue kan? Bukan gua yang nelpon lu. Maksud gua apa? Boleh lu cek di HP lu. Oke, awas lu. Ini nomor lu kan? Itu bukan nomor gua. Kita coba pisahin mereka. Kita jelasin sekali lagi sebenarnya apa yang terjadi antara Jalut sama Elin. Ada apa ini? Sabar mana? Udah, asal lu tahu, Elin itu udah nggak sayang sama lu. Ini maksud apa ngomong kayak gini, ha? Dia udah nggak sayang sama Emang lu. lu siapanya, ha? Dia udah lepasin lu. Lepasin maksudnya apa lepasin? Lu sok tahu ya. Lu pengen tahu buktinya? Biar gua ambil barang bukti lu. Kemudian Jalut ngambil sesuatu di dalam rumahnya. Dia keluar, dia membawa sebuah kotak. Hah? Bukti apa? Apa sih, Mas? Apa sih? Mas, coba tolong jelasin, Mas. Coba ngomong baik-baik di sini. Nih, kalau lu pengen tahu Elin itu ngasih ini sama gua. Dan gua nggak tahu apa maksudnya.
ternyata waktu dibuka kotaknya. Isinya mana? Gua nggak tahu itu isinya. Pasti lu jual kan? Gua nggak tahu. Lu kalau ngomong Lu ngapain? Kok lu yang nyolot sih? Hah? kan gua udah jelasin. Gua nggak tahu. Sabar. Udah dulu. Ini nggak akan kelar nih kok berantem terus ini. Sabar dulu, bro. Tenang dulu. Terus ini Terus kenapa? maksudnya Elin ngasih itu sama lo apa? Ya gua nggak tahu. Elin cuma nitipin itu sama gua. Kapan itu? Itu kemarin gua ketemu Elin. Kemarin? Kemarin tuh, men. Di mana? Dan gua nggak tahu lagi kabar dia. Erlin pasti cerita kan sama lu? Cerita, dia cuma bilang dia nggak bisa hidup bahagia sama si Ray. Lu kasih tahu gua sekarang juga bini gua ada di mana? Kita pisahin Jalut dengan Ray. Akhirnya Jalut juga masuk sama istrinya. Ray di sini kita ceramah. Ini pasti dia yang udah. Karena dia mantannya Elin. Udah, pergi dari rumah saya. Gangguin lagi. Pergi. Mas, Mbak, tolong. Pergi dari rumah saya. Pergi. Cincin yang harusnya cincin nikah di kotak itu udah nggak ada dan ternyata cincin itu dijual sama Ray. Itu apaan tuh cincin? Jujur, nggak lama setelah gue nikah sama Elin, cincin ini gue jual. Itu cincin nikahan kan? Terus lo bisa-bisanya nuduh dia yang jual. Ya abis gue mau gimana lagi, gue pengen banget ketemu sama Elin kan. Lo jual atas pengetahuan Elin? Ya Elin tahu, udah sepakat sama Elin. Gue bingung, kita kesusahan ekonomi. Bunganya juga nggak dapat seberapa. Gue nyesel banget udah ngasih cincin. Padahal ini barang yang paling berharga buat gue dan Elin. Elin, kamu di mana? Pas gue ngobrol sama Ray, tiba-tiba telepon itu bunyi lagi. Ternyata yang nelpon adalah Elin. Ini kayaknya orang yang tadi deh, Mas. Halo. Halo. Elin di sini bilang bahwa cincin tunangan mereka ternyata dijual sama Ray, digunakan untuk foya-foya. Aku cuma punya itu. Cincinnya kamu udah jual buat pura-pura. Elin, kamu di mana sayang? Lin, Aku mutusin nikah sama kamu. Karena aku yakin kamu bisa berubah. Lin, kamu pulang ya. Kamu pulang ya sayang ya. Aku nggak bisa hidup sama kamu, Lin. Kali ini aku janji aku bakal bagian kamu. Ternyata setelah Elin ini telepon, si penelpon gelap itu ikut nimbrung di pembicaraan itu. Berarti ada kemungkinan Elin sama penelpon gelap ini berada di dalam jarak yang sangat dekat. Siapa penelpon gelap ini? Lo di mana? Hah? Lu udah bawa kabur bini gue. Jangan-jangan Elin ini dalam bahaya. Sehingga penelpon gelap ini selalu luasa untuk ngobrol di telepon sama Elin. Dipaksa Elin ini jangan-jangan untuk ngobrol di dekatnya penelpon gelap itu. Ada apa ini sebenarnya? Jujur kita dibuat bingung di sini. Dan penelpon gelap itu katanya, kalau Ray nggak mau ngikutin prosedurnya lagi, ya dia nggak akan bisa ketemu sama Elin. Lu gak usah sosokan deh, lu gak usah ceramain gue lu. Sekarang gue minta sama lo, ketemuin gue sama Elin. Dan lu kasih tau gue alamatnya di mana. Lu ke tempat usahanya Odang sekarang. Ya udah, gue sekarang turutin mau lu untuk yang terakhir kali. Gue minta lu harus ada di tempatnya Odang. Paham lu? Dan jujur gue tadi terakhir gue nggak mau bantuin Ray. Waktu terakhir si Jalut bilang kalau cincinnya
Elin sama Ray itu dijual. Lu udah malas di situ. Tapi karena Ray ini memohon, meminta sama kita, akhirnya kita coba bantu.